Lagi ciri berpikir filsafat. Bagaimana sih ciri berpikir filsafat itu? Kalau orang dia katakan berfilsafat, bagaimana sih cirinya? Yang pertama adalah berpikir radikal. Berpikir radikal itu artinya berpikir sampai ke akar permasalahannya. Sampai ke akar permasalahannya. Sama kalau orang sakit gigi. Kalau sakit giginya dicabut sampai akarnya gitu. Jangan ditambal, biar disikat. Bagaimana kalau memang giginya sawi, coba cabut sampai akarnya. Selesai itu. Itu maksudnya. Nah, yang selanjutnya adalah berpikir secara sistematis. Berpikir secara sistematis itu adalah berpikir secara logis. Berpikir logis itu maksudnya adalah berpikir sesuai dengan aturan. Langkah demi langkah berurutan, sistematis, penuh kesadaran dan tanggung jawab. Itu dimaksud dengan berpikir secara sistematis. Kemudian adalah berpikir secara universal. Berpikir secara universal menyeluruh adalah tidak terbatas pada bagian tertentu saja. Kemudian spekulatif. Berpikir secara spekulatif. Nah, saya jelaskan satu persatu. Berpikir radikal itu artinya berpikir secara ke dalam. Berpikir secara sampai pada akarnya. Tidak hanya melihat sesuatu itu pada rantingnya saja. Tidak hanya melihat suatu permasalahan itu tanpa melihat permasalahan apa dasarnya permasalahan itu. Sama dengan filsafat, karena bagaimana mungkin kita mau mencari titik kebenaran kalau sesungguhnya kebenaran itu kita tidak temukan sampai di akar-akarnya. Maka sistematis, tapi harus dijelaskan secara logis. Harus sesuai dengan aturan. Harus langkah demi langkah, harus tahap demi tahap. Sistematis. Dan penuh kesadaran, artinya tidak boleh pura-pura dalam memberikan sebuah tafsiran-tafsiran sistematik. Tidak boleh kita menjelaskan sesuatu itu dengan menggunakan kepura-puraan. Itu tidak boleh. Universal, berpikir secara menyeluruh. Berpikir secara menyeluruh itu artinya berpikir secara totalitas. Katakanlah misalnya kita tidak boleh menjustifikasi bahwa kita ini lebih hebat daripada orang Inggris. Orang Inggris tidak boleh menjustifikasi dirinya lebih hebat daripada Indonesia. Kita harus melihat sesuatu itu secara universal. Contoh, jangan pernah Anda mengatakan teh itu lebih bagus daripada kopi. Di mana kopi Anda tidak pernah coba. Anda juga tidak bisa mengatakan kopi itu lebih bagus daripada susu. Di mana susu tidak pernah Anda coba. Jus alpukat tidak boleh Anda mengatakan lebih baik daripada jus sirsa, karena sisa di mana sendiri sisa Anda tidak percoba. Kalau Anda menjustifikasi jus alpukat itu lebih bagus daripada sisa, di mana Anda tidak pernah coba sisa, itu artinya cara Anda tidak berpikir secara filsafat. Katakan sesuatu itu bahwa itu tidak baik, benar adanya tidak baik, karena Anda telah mencobanya dengan menggunakan metode-metode, menggunakan aturan-aturan, menggunakan langkah demi langkah untuk mencobanya. Kalau tidak Anda lakukan itu, jangan mengatakan iya. Jangan mengatakan si dia tidak baik karena Anda putus. Bagaimana Anda katakan Anda dia tidak baik, sedangkan yang lain Anda tidak pernah mencobanya. Ini sebenarnya kalau belajar ilmu filsafat, hati-hati laki-laki, karena jangan sampai dia coba semua itu teman-temannya di kelas. Dia menyet satu-satu, baru dia rasakan yang mana bagus cara menjawabnya ini. Inilah yang abadi. Nah, ini juga hati-hatinya kita ini di semester 1, saya ajarkan tentang berfilsafat karena bahaya.
Ilmu filsafat itu ilmu, bayangkan kalau ilmu filsafat, kalau laki-laki dia menyet sama Anda, menyatakan perasaannya kepada Anda menolaknya, tunggu. Laki-laki itu akan mengkaji alasan-alasan penolakan itu sampai di akar-akarnya. Kenapa Anda tolak saya? Karena saya tidak suka. Kenapa tidak suka? Ada kepribadian saya bagaimana? Agak sombong-sombong itu yang bagaimana? Waduh, tidak ada selesai kita punya urusan kalau itu dijawab. Orang berpikir filsafat. Tapi bayangannya seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa hati-hati dengan orang berfilsafat. Apalagi hati-hati dengan dosen filsafat. Jangan, tidak saya katakan demikian. Yang saya ingin katakan bahwa sangat beruntunglah Anda ketika Anda berpikir filsafat, karena Anda dipastikan tidak begitu mudah goyah oleh karena suatu hasutan, suatu pujian, suatu godaan sekalipun yang mengenai Anda tidak goyah oleh karena itu. You and you. Kamu adalah kamu dan kamu tidak goyah oleh karena orang lain. Kenapa? Karena cara berpikir Anda adalah cara berpikir radikal. Kalau dia katakan, ih cantiknya kamu hari ini, ya tentu dia berpikir senyum-senyum. Emangnya kemarin saya tidak cantik? Perasaan dari dulu sejak lahir sampai sekarang kok cantik terus? Berarti Anda yang keliru, Anda tidak benar. Nah, sedangkan filsafat itu cinta akan kebenaran. Yang masalah kalau Anda perempuan, ih gagahnya kamu hari ini, berarti iya, memang Anda salah kalau begitu. Cara berpikir filsafat seperti itu. Artinya apa? Bahwa kemampuan untuk berpikir universal tadi itu dimiliki. Yang selanjutnya adalah spekulatif. Berpikir spekulatif itu berpikir yang kemudian bahwa terhadap kebenaran yang kebenaran perlu pengujian untuk memberikan bukti kebenaran yang difikirkannya. Perlu pembuktian. Kesehatan adalah ilmu mempelajari tentang ini. Apa buktinya bahwa itu kesehatan begitu? Apa referensinya? Butuh pembuktian. I love you and forever, I'll watch forever. Ya apa buktinya, bos? Nah, gitu. Dia butuh pembuktian kebenaran itu. Pembuktian apa itu? Spekulatif. Pembuktian apa? Ada 3 pembuktian kan? Yang pernah saya, pembuktian kebenaran kan? Anda masih ingat kan? Pembuktian kebenaran 1, koherensi. Iya kan? Pembuktian kedua, korespondensi. Pembuktian ketiga adalah pragmatis. Kamu katakan suka sama saya, tapi kamu tidak pernah bermanfaat bagiku. Lalu untuk apa? Berarti bukan kebenaran dong kalau begitu. Hanya mencelakakanku. Kalau Anda mencelakakan saya, berarti itu bukan suatu kebenaran. Kebenaran adalah yang memiliki manfaat. Kebenaran apa itu? Kebenaran pragmatis. Kau tanya orang laki-laki yang menyet begitu. Saya suka sama kamu, dek. Terima kasih banyak atas sukanya. Saya mau tanya sama kakak. Sukanya apakah betul atau tidak? Benar, dek. Benar sekali. Kebenaran apa yang kakak pakai? Koherensi, korespondensi, atau pragmatis? Pasti dia bilang kalau begitu paling nanti minggu depan ketemu di, tidak bisa kak menjawab kayaknya ini. Selamat tinggal dan I'm sorry goodbye. Artinya apa? Dengan menggunakan cara berpikir filsafat itu, maka tentu Anda ini memiliki sebuah bekal dalam kehidupan Anda dalam ilmu pengetahuan. Saya kira seperti itu yang saya bisa gambarkan pada Anda. Silakan bertanya yang mau bertanya. Silakan.